Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyyati samhah au fima ma'nahu. Hadirin wa hadirat jamaah masjid birrul walidain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan amal-amal ketaatan selama Ramadan dengan setelah menjalankan salat subuh berjamaah kita akan mengkaji atau mengambil intisari atau hal-hal penting pelajaran-pelajaran dari Ramadan. Untuk kesempatan pagi ini yang bertepatan dengan hari yang ke-6 Ramadan atau 6 Maret 2025 atau 6 Ramadan 1446, saya sebagai penyampai kultum akan menyampaikan tema as-saumu yursyiduna ila tasamuh fil mustama'. Puasa yang kita laksanakan ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana pola hidup toleransi, menghargai orang. Kalau dalam bahasa Jawa tepo seliro dalam masyarakat. Dalam Islam ini, poin yang pertama, dalam Islam ini yang namanya toleransi sangat-sangat dianjurkan. Karena manusia ini mereka diberikan fitrah, mereka diberikan akal, dan masing-masing satu dengan yang lain kadang berbeda. Maka tidak boleh ada egoisme, harus menghargai. Islam pun disebarkan di alam semesta ini bukan dengan kekerasan, disebarkan bukan dengan dengan cara yang kasar, tetapi Islam disebarkan dengan kasih sayang dan cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kesombongan telah menjadi gaya hidup di masyarakat? Maka ada 4 bahaya di sini. Pertama adalah kesombongan atau fanatisme. Fanatisme itu menganggap dia yang paling benar, paling baik, kelompoknya yang paling baik, paling benar, dan yang lain adalah paling salah, paling tidak benar. Maka minimal ada 4 bahaya. Pertama adalah kesombongan dan fanatisme. Ini akan menjadikan seorang itu menolak yang namanya kebenaran. Orang yang sudah sombong, merasa paling baik, dibumbui fanatisme yang sangat akut dan sudah enggak ketulungan, maka ia tidak akan menerima nasihat apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sombong atau fanatisme ini akan menjadikan ia akan meremehkan, akan mengacuhkan atau menganggap orang lain itu lebih rendah darinya. Misalkan dia orang kaya, dia merasa paling kaya. Orang pinter merasa paling pinter. Orang punya jabatan merasa jabatannya paling tinggi. Yang lain adalah babu-babu, yang lain adalah budak-budak yang disuruh diperintah ya seenaknya. Bahkan ia bisa melakukan apapun tanpa aturan. Ini adalah orang yang sombong
orang yang akan merendahkan manusia yang lain. Yang ketiga, orang yang sombong adalah mereka tidak pantas menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasul adalah nabi tawadu warahmah. Rasul adalah nabi yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Kalau nabinya penuh rendah hati kasih sayang, maka umatnya tidak boleh ada yang mereka berbuat yang tidak menunjukkan kasih sayang. Itu ya poin yang ketiga. Poin yang keempat, bahayanya sombong dan fanatisme adalah orang yang sombong dan fanatisme berlebih-lebihan ya. Fanatisme bukan kepada Islam, tetapi fanatis buta kepada kelompoknya. Haramun alaihim dukhulul jannah. Mereka haram masuk ke dalam api, ke dalam surga. Kata Rasulullah, beliau mengatakan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, ora mlebu al jannata ing swarga man sapa wong kana kang ana sapa wong fikol, kana kang ana fikol bi iku ing dalam atine apa misqalu dzarratin, seberat darah. Darah itu adalah hal yang paling kecil. Mingkebrin, saking rasa gumedhe, rasa sombong. Orang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya itu ada meskipun sedikit kesombongan. Maka mari dalam kehidupan ini ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati dan jangan pernah menyombongkan diri. Nanti arahnya apa? Arahnya adalah puasa ini itu menuntun kita menjadi manusia-manusia, kalau saya mengatakan mantol, manusia-manusia toleran, supaya mereka di masyarakat hidup aman, nyaman, tentram. Yang terakhir, sebagai penutup kultum untuk pagi ini, kenapa tadi saya katakan bahwa puasa adalah mengajarkan toleransi? Ternyata dalam puasa ini dan terkait puasa itu banyak sekali pelajaran mengenai kita menghargai perbedaan. Pertama, penentuan awal puasa itu juga di sana pintu-pintu untuk kita toleran. Di sebagian tahun kadang ada awal puasa berbeda. Yang kedua, penentuan akhir puasa atau dalam bahasa lain penentuan awal Syawal, Lebaran. Kalau seandainya berbeda, kayak kemarin kita memulai puasa itu hari Sabtu, di Singapura dan Brunei itu hari Ahad. Mereka juga kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia kadang dalam satu negara di Indonesia ini kadang berbeda antara pemerintah dengan sebagian ormas yang lain, ada perbedaan. Jadi harus kita sikapi dengan toleransi. Yang ketiga, jumlah rakaat salat tarawih. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36. Yang 11 pun ada yang 443, ada yang 2 yang 23 itu ada itu apa? Mereka mayoritas 2 kali 10 kemudian 2+1. Meskipun dalam pembahasan fikih witir itu boleh 2+1 atau langsung 3 satu salam atau seperti sholat maghrib. Itu ada 3 riwayat. Kemudian dalam terkait Ramadan ini adalah masalah zakat fitrah. Ada yang dengan sembako, makanan pokok, ada yang dengan uang. Ini perdebatan. Kemudian masalah zakat fitrah, apakah harus menunggu masuk 1 Syawal atau boleh ditakjil, dibayar di awal Ramadan? Itu juga ada dinamika fikih. Kemudian masalah i'tikaf. I'tikaf itu apakah di masjid yang digunakan sholat Jumat atau di masjid yang pokoknya masjid? Itu juga ada dinamika fikih. Kemudian sholat id. Sholat id itu apakah di masjid atau boleh di tanah lapang? Yang terakhir tentang mengenai niat. Niat itu apakah di setiap malam Ramadan atau sejak awal Ramadan niat puasa selama sebulan ke depan? Itu juga ada dinamika dalam fikih. Kalau dalam mazhab Syafi'i setiap malam Ramadan itu harus niat ya, harus ada niatnya. Tapi kalau mazhab Hanafi
boleh diniatkan ketika di awal Ramadan, niat bongkok langsung borong ya, 1 bulan ke depan niat, itu boleh dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam hal ini mengajarkan kita betapa Ramadan ini adalah kita mestinya keluar Ramadan menjadi manusia-manusia yang toleran, bukan manusia yang penuh ego, manusia yang sombong, manusia yang mementingkan diri sendiri, merasa paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.